Shalom, apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Sehat semua adik-adik? Wah, senang sekali ya. Sore hari ini kita bisa sekolah minggu lagi. Meskipun masih online, tapi tetap sukacita ya. Sore hari ini duduk yang manis, ayo. Sudah pada mandi belum? Nah, sekarang kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam sekolah minggu online. Sebelum memulai, kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami bisa sekolah minggu online lagi. Tuhan sertai sekolah minggu online kami dari awal hingga akhirnya, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya yang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, sore hari ini supaya lebih semangat lagi, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Menari bersama, melompat bersama. Haleluya. Yesus besertaku, terbang
Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah berdoa. Kini siapkan hati. Kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, cerita kita sore hari ini tentang apa ya? Masih ingat gak cerita minggu lalu tentang apa? Siapa yang cerita? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, betul, Tante Ade yang cerita. Nah, minggu lalu ceritanya tentang Paulus ditangkap. Wah, kita dalam beberapa minggu ini mempelajari sejarah tentang pelayanan Rasul Paulus yang luar biasa. Itu seharusnya membakar semangat kita adik-adik untuk lebih lagi mengiring Tuhan. Artinya waktu kita mengiring Tuhan memang tidak sedikit kesulitan yang kita hadapi, tetapi Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Oke adik-adik, nah sore hari ini apa ya ceritanya? Nah sore hari ini ceritanya seru lagi, lebih keren lagi. Nah ceritanya sore hari ini masih tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Sore hari ini judulnya adalah Rasul Paulus di hadapan raja-raja. Nah coba kita lihat ya, kita buka Alkitab kita soalnya ini ceritanya panjang. Wah panjang ini ceritanya ya. Oke kita buka di dalam kemarin tentang bagaimana Paulus ditangkap. Ya, sekarang hari ini kita belajar dengan judul Paulus di hadapan gubernur dan para raja. Setelah Rasul Paulus ditangkap, apa yang diperbuat kepada Rasul Paulus? Kita cek. Waduh. Oke, baik. Kita buka Alkitab kita bersama. Oke, adik-adik sudah bawa Alkitabnya semua. Tante juga sudah bawa Alkitab. Mana Alkitabnya adik-adik? Coba. Boleh deh pakai handphone, tapi tidak boleh buka aplikasi yang lain ya, janji ya. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam. Tapi bacaannya panjang banget hari ini. Mau tahu? Bahan ceritanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 sampai pasal 26. Wah, kalau anak-anak sekarang bilang wadidaw, banyak banget tante. Nah, coba kita cek and recheck. Tenang, nggak disuruh baca semua sore hari ini. Ya, coba kita cek ya. Kisah Para Rasul 22. Mana ini ya Kisah Para Rasul? Oh, ini dia. Kisah Para Rasul 22 sampai 26. Kalau kita tengok di dalamnya itu kita baca judul-judulnya ya coba. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Kemudian ada di dalam markas. Kemudian Paulus di hadapan mahkamah agama. Kemudian di pasal 23 komplotan orang-orang Yahudi. Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Pasal 24 Paulus di hadapan Felix. Kemudian apalagi ya? Nih, tunggu ya. Pasal 25, Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Kemudian Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Wah, panjang banget sore hari ini. Tenang, tenang. Tante akan meringkas cerita supaya adik-adik masih bisa mengingat. Nanti kalau ceritanya panjang-panjang tuh pada tidur di depan TV, tuh pada tidur di depan HP. Tenang, Tante ringkas ceritanya supaya kita mengerti tentang cerita kita sore hari ini apa dan maknanya apa. Oke, kita cek bersama satu persatu ceritanya. Nah, baik adik-adik, kita kupas ceritanya satu persatu supaya kita lebih mudah memahami bagaimana perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Nah, kalau minggu lalu Tante Ade bercerita bagaimana Rasul Paulus ditangkap. Memang dalam pelayanan Rasul Paulus luar biasa. Kesulitan demi kesulitan, hambatan demi hambatan selalu dilewati Rasul Paulus. Dengan kucuran air mata, dengan peluh, dengan keletihan yang luar biasa, karena memang luar biasa hambatan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Nah, kita akan melihat setelah Rasul Paulus ditangkap, apa yang terjadi dengan Rasul Paulus. Nah, yang pertama, Paulus menghadapi kelompok Sanhedrin.
Siapa itu kelompok Sanhedrin? Kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang mengadili Tuhan Yesus. Wah, udah kebayangkan adik-adik bagaimana adik-adik pasti sudah pernah menonton bagaimana penghakiman atau penderitaan yang Tuhan Yesus alami sebelum disalibkan. Nah, Tuhan Yesus dihakimi. Nah, disitulah ada kelompok orang Sanhedrin yang sama waktu mengadili Tuhan Yesus. Itu pun yang akan mengadili Rasul Paulus setelah dia ditangkap. Jadi mungkin Rasul Paulus pasti takut lah ya. Pasti takut. Aduh, tamat meninggal. Anak-anak kan sekarang suka bilang, waduh meninggal ini. Wah, susah ini, susah angel ini. Kalau harus berhadapan dengan kelompok Sanhedrin. Kelompok Sanhedrin itu dipimpin ada yang namanya ke-70 pemimpin Sanhedrin. Bayangkan yang mau mengadili segitu banyaknya. Waduh, sudah kebayang bagaimana dengan Rasul Paulus. Jadi waktu itu Rasul Paulus dipersilakan, silakan maju ke depan. Silakan menceritakan bagaimana diri Anda. Apa yang menyebabkan Anda ditangkap dan harus ada di hadapan kami. Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian Rasul Paulus menceritakan bahwa saya berada di sini karena saya memegang teguh tentang ajaran adanya kebangkitan setelah kematian. Karena dia bercerita bagaimana Tuhan Yesus bangkit setelah Tuhan Yesus mati. Nah, dari ajaran yang baru saja singkat dia sampaikan itu sudah menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan keributan, menimbulkan kekacauan yang ada di pertemuan pada waktu itu. Nah, akhirnya karena situasi itu sangat membahayakan buat Rasul Paulus, maka ada seorang prajurit Romawi yang menyelamatkan Rasul Paulus, kemudian memindahkannya segera untuk menyelamatkan Rasul Paulus dari kekacauan yang terjadi. Nah, kali itu pun Tuhan Yesus menyelamatkan. Wah, nah bagaimana Rasul Paulus diselamatkan dari kelompok-kelompok Sanhedrin waktu itu? Nah, jadi mereka kembali ke markas oleh prajurit Romawi. Nah, di sana Rasul Paulus dilayani dengan baik meskipun dia adalah seorang tawanan karena Rasul Paulus berkebangsaan Roma. Jadi kalau di sana orang yang berkebangsaan Roma itu warga negara Romawi itu sangat dihormati sehingga mereka tidak semena-mena. Nah, untungnya Rasul Paulus adalah orang yang berkebangsaan Romawi. Jadi waktu itu dia sangat dihormati, sangat dihargai. Nah, jadi selesai dari kelompok Sanhedrin, prajurit Romawi segera menyeret Rasul Paulus dengan maksud supaya dia tidak dianiaya di tempat itu. Nah, pasti sangat sedih ya Rasul Paulus. Tetapi pada saat itu Roh Kudus, Tuhan Yesus juga selalu hadir memberikan kekuatan. Nah, satu malam Tuhan berdiri di sisi Paulus dan menghiburnya dengan perkataan, teguhkan hatimu, percaya aku akan menyertai engkau. Itu cerita kita yang pertama. Oke? Nah, lanjut lagi adik-adik di cerita yang kedua. Ceritanya tentang rencana pembunuhan. Nah, yang pertama tadi Rasul Paulus sudah berhasil nih keluar dari kelompok Sanhedrin yang bisa-bisa menganiaya dia. Nah, yang kedua ternyata keluar dari situ masih ada kesulitan lagi yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Nah, kesulitannya apa? Ternyata ada rencana pembunuhan. Mereka sudah berkata, wah, Paulus ini berhasil keluar dari kelompok Sanhedrin ya. Bagaimana caranya kita supaya bisa menghabisi Rasul Paulus ini ya? Bagaimana? Aha, katanya. Bagaimana kalau kita bunuh saja? Mungkin mereka memikirkan bagaimana siasat untuk membunuh Rasul Paulus. Nah, akhirnya mereka memiliki sebuah rencana yang sangat licik untuk menghabisi Rasul Paulus. Rencananya nih begini, Rasul Paulus, kasih tahu aja nih, Rasul Paulus suruh menghadap imam besar. Nanti dalam saat perjalanan menuju ke imam besar, kami akan sembunyi di semak-semak, kemudian di tengah jalan kita habisin. Wah, itulah rencana pembunuhan Rasul Paulus. Nah, jadi mereka ada sampai 40 orang ini yang berpuasa tidak akan makan dan minum sebelum Rasul Paulus mati. Wah, luar biasa. Mereka begitu bersemangat untuk menghabisi Rasul Paulus. Kasihan sekali ya Rasul Paulus. Begitu banyak halangan yang dia harus hadapi. Nah, akhirnya
ternyata rencana itu didengar oleh keponakannya Rasul Paulus. Kemudian dia menceritakan kepada tentara Romawi bagaimana ada sekomplotan orang yang hendak membunuh Rasul Paulus. Akhirnya oleh tentara Romawi dia dibawa ke Lisias supaya ada jalan keluar. Nah, ternyata mereka memiliki jalan keluar dengan membawa Rasul Paulus ke Kaisarea. Nah, bagaimana ceritanya? Ternyata seperti ini. Nah, jadi dalam perjalanan menuju ke Kaisarea, wah bagaimana nih caranya ya supaya Rasul Paulus bisa keluar dari rencana pembunuhan? Oh iya, bagaimana kalau kita bawa saja dia ke Kaisarea supaya dia diadili di sana karena dia juga orang kebangsaan Romawi. Nah, jadi akhirnya si Lisias ini, perwira Lisias ini memberikan surat kepada raja di Kaisarea, gubernur Kaisarea, namanya Gubernur Felix. Dia menulis surat. Dia menulis surat seperti ini, orang ini ditangkap dan hendak diadili, tetapi ada rencana pembunuhan. Karena itu aku kirim ke situ ya. Wah, begitu suratnya dari perwira di Lisias kepada Gubernur Felix. Nah, waktu mau dibawa ke Kaisarea, coba bayangkan berapa banyak orang yang mendampingi Paulus. Ada 200 prajurit, 70 pasukan berkuda, dan 200 prajurit dengan bersenjatakan lembing siap membawa Paulus ke Kaisarea. Nah, jadi pasukannya lengkap, nggak mungkin Paulus dibunuh karena yang mau bunuh cuma 40 orang. Jadi secara kekuatan sudah jelas kalah telak. Oke, jadi lewat lagi tantangan pembunuhan Rasul Paulus dan Paulus berhasil lolos dari rencana pembunuhan. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Apalagi nih yang terjadi? Kita cek bersama. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang terjadi dengan Rasul Paulus di Kaisarea setelah dia diselamatkan dari rencana pembunuhan. Nah, saat ini Paulus berada di Kaisarea di bawah kepemimpinan atau kekuasaan Gubernur Felix. Nah, kita lihat, aduh, kesulitan apa lagi ya ini yang akan terjadi di Kaisarea. Nah, ternyata di Kaisarea Paulus tetap diadili. Nah, kemudian dia diperhadapkan dengan imam besar, para tua-tua, dan seorang ahli hukum. Dan mereka menemui Gubernur Felix. Mereka bilang, ini Rasul Paulus yang suka menyebabkan keributan. Silahkan dia dihukum. Nah, akhirnya Gubernur Felix mengatakan, silakan Rasul Paulus, kamu memberikan pembelaan diri. Nah, akhirnya Rasul Paulus menyampaikan bahwa saya tidak pernah menimbulkan kekacauan. Saya tidak bermaksud menimbulkan huru-hara. Saya hanya pengikutnya Yesus yang ingin memberitakan kabar baik. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan ternyata Gubernur Felix dalam hatinya mengakui memang benar orang ini, dia tidak menimbulkan huru-hara, dia tidak menimbulkan kesulitan dan kekacauan. Karena dalam hatinya mungkin berlawanan seperti itu, akhirnya Gubernur Felix menunda untuk menjatuhkan hukuman kepada Rasul Paulus. Selanjutnya kita akan melihat apalagi ya yang terjadi dengan Rasul Paulus setelah Gubernur Felix menunda putusannya untuk menghakimi Rasul Paulus. Nanti kita ikuti lagi. Nah, adik-adik, ternyata Gubernur Felix menunda putusannya dengan waktu yang sangat lama ya. Jadi selama kurang lebih 2 tahun Rasul Paulus berada di Kaisarea. Dia di dalam penjara di sana. Tetapi seluruh rasul-rasul yang lain, teman-temannya masih bisa menjenguk, merawat Rasul Paulus. Nah, kemudian selesai pemerintahan dari Gubernur Felix, ia digantikan oleh yang namanya Gubernur Festus. Nah, kemudian orang-orang yang mulai berniat jahat, memiliki niat jahat kepada Paulus, memikirkan, wah,
sudah tidak ada Gubernur Felix nih, kesempatan buat kita untuk menghabisi Rasul Paulus. Kemudian mereka maju lagi kepada Gubernur Festus supaya Rasul Paulus dihakimi, tidak hanya dipenjara. Mungkin mereka mau Rasul Paulus dibunuh, seperti itu ya. Nah, akhirnya dengan Gubernur Festus, si Rasul Paulus minta supaya naik banding. Artinya dia diadili ulang supaya kasusnya ditinjau kembali, seperti itu ya, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Intinya seperti itu. Nah, kemudian selang beberapa waktu di Kaisarea dikunjungi oleh yang namanya Raja Agripa. Raja Agripa dengan istrinya Bernike. Mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, seperti itu ya. Mereka datang berkunjung, mungkin memberikan selamat kepada Gubernur Festus. Sekalian mereka mau melihat apa sih masalah yang terjadi di Kaisarea ini dengan seorang yang namanya Paulus. Nah, di depannya Raja Agripa, ternyata Paulus berani berkata-kata dengan lantang. Meskipun pada saat itu dia berstatus seorang tawanan ya adik-adik, tetapi Rasul Paulus dengan lantang berani memberitakan kebenaran, berani memberitakan tentang kabar baik, berani menceritakan bahwa dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Raja Agripa juga awalnya percaya, cuma karena mungkin tekanan dari banyak orang membuat dia sudahlah, tidak usah percaya dengan ajarannya Rasul Paulus. Makanya waktu itu si Festus, si Gubernur Festus sampai berkata, wah gila nih orang ajarnya nggak benar, gila nih Rasul Paulus ajarannya nggak masuk akal gitu. Tapi akhirnya Rasul Paulus berkata bahwa ternyata Raja Agripa itu hampir menyetujui, hampir setuju bahwa ajarannya Rasul Paulus tentang kebenaran, jalan kebenaran, tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit itu benar. Tetapi hanya saja Raja Agripa takut untuk mengakuinya. Sehingga waktu itu Rasul Paulus berkata, ini, aku berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau tetapi semua yang hadir di sini akan mengikuti ajaran yang akan kusampaikan. Nah, jadi seperti itu ya. Adik-adik, cerita kita sore hari sudah Tante ringkaskan. Jadi bagaimana tentang perjalanan Rasul Paulus kalau kita baca dari pasal 22 sampai 26, begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, tetapi kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Walaupun nih Rasul Paulus diperhadapkan dengan pembesar-pembesar, raja-raja, gubernur-gubernur, tetapi Rasul Paulus tetap bisa menyampaikan kebenaran, tetap bisa menyampaikan apa yang menjadi ajaran kebenaran itu, apa yang menjadi isi hati Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduannya untuk disampaikan supaya orang-orang diselamatkan. Nah, demikian cerita tentang perjalanan Rasul Paulus. Kemudian apa ini Tante maknanya buat hidup kita ini anak-anak nih? Nah, jadi melalui cerita Rasul Paulus sore hari ini kita mau diajar seperti ini adik-adik. Jangan pernah takut untuk mengakui kebenaran dimanapun kita berada. Adik-adik berada di mana? Adik-adik mungkin berada di sekolah. Adik-adik mungkin lagi bermain game online. Adik-adik tidak hanya bertemu dengan teman-teman yang seiman, tetapi banyak juga yang tidak seiman. Tetapi adik-adik berani untuk menyampaikan kebenaran jika yang terjadi di lingkungan adik-adik tidak sesuai dengan ajaran Alkitab ya. Oh, itu tidak benar. Menurut saya diajarkan di dalam Alkitab tidak seperti itu. Jadi adik-adik berani untuk berkata tidak terhadap dosa, berani berkata hal yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu ya. Jadi jangan pernah takut untuk mengakui kebenaran seperti Rasul Paulus yang berani berkata-kata di depan raja-raja. Nih, Tante tanya, kalau adik-adik masih ya ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman yang tidak seiman, kemudian adik-adik makan bersama misalnya di warung bakso, ayo kita bakso gitu, makan bakso. Kemudian waktu adik-adik mau makan nih tengok kanan kiri, kok orang nggak ada yang berdoa ya? Aku makan aja deh, nggak usah pakai berdoa, malu pakai berdoa, pakai tunduk-tunduk. Nah, itu yang tidak benar adik-adik. Jadi meskipun teman-teman kita yang lain misalnya duduk makan langsung aja makan,
kita sebagai anak Tuhan diajarkan sebelum makan berdoa. Mari tundukkan kepala dan berdoa. Jangan gengsi, jangan malu ya adik-adik. Nah, itu makna cerita kita sore hari ini. Baik adik-adik, ceritanya sudah selesai ya sore hari ini. Ceritanya seru kan? Minggu depan lebih seru lagi deh ceritanya. Ayat hafalan, ayo dicatat. Ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas pasal 12 ayat 11 sampai 12. Lukas pasal 12 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyinya, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita kita sore hari ini, terus Tante ingatkan jangan lupa ayat hafalannya. Langsung gerak cepat, langsung share di grup kelas besar. Oke ya. Baik, sebelum kita mengakhiri cerita kita sore hari ini, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik buat sore hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang perjalanan Rasul Paulus. Kami memetik banyak pelajaran bermakna dari serangkaian perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Kami mau dengan berani memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Meskipun ada banyak orang-orang lain yang tidak mengerti kebenaran, tetapi kami mau menghidupinya dan kami mau dengan berani menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memakai hidup kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan minggu depan kami percaya tiap hari Tuhan terus menyertai, menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, ceritanya sudah selesai. Sampai di sini, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.